Suku Munda adalah salah satu kelompok etnis pribumi di India bagian timur, khususnya di negara bagian Jharkhand, Odisha, Bihar, dan Chhattisgarh. Mereka termasuk dalam kelompok suku Austroasiatik dan dikenal sebagai salah satu komunitas adat tertua di anak benua India. Bahasa utama mereka adalah bahasa Mundari, yang merupakan bagian dari rumpun bahasa Austroasiatik, sama dengan bahasa-bahasa yang digunakan di Asia Tenggara seperti Khmer dan Vietnam. Hal ini menunjukkan bahwa leluhur mereka sudah tinggal di wilayah India sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum masuknya bangsa Indo-Arya. Suku Munda secara tradisional hidup dari bertani, berburu, dan mengumpulkan hasil hutan. Mereka ahli dalam sistem pertanian ladang dan juga dikenal akan keterampilan mereka dalam kerajinan tangan dan tenun tradisional. Suku Munda memiliki tradisi yang sangat kaya. Perayaan adat seperti Mage Parab, Festival Panen, dan Karam, ritual pohon suci, adalah bagian penting dari kehidupan mereka. Mereka percaya pada roh leluhur dan kekuatan alam, dan mempraktikkan kepercayaan animisme, meskipun kini sebagian juga memeluk agama Kristen dan Hindu. Musik dan tarian, seperti tarian Jumar dan Mundaho, sangat penting dalam kehidupan sosial dan upacara adat. Masyarakat Munda biasanya hidup dalam kelompok-kelompok komunitas kecil yang disebut tola. Mereka dipimpin oleh seorang kepala adat yang disebut manki atau mahato, yang berperan penting dalam menyelesaikan masalah adat dan menjaga nilai-nilai budaya. Arsitektur rumah tradisional mereka terbuat dari bambu, kayu, dan lumpur, beratapkan jerami. Mereka memiliki pakaian khas yang sederhana dan fungsional, disesuaikan dengan iklim setempat. Hiasan tubuh dan tato tradisional khususnya di kalangan wanita merupakan simbol identitas budaya. Saat ini, banyak anggota suku Munda sudah mengalami modernisasi dan pindah ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan. Namun, sebagian besar masih mempertahankan adat istiadat mereka. Tintingan terbesar yang mereka hadapi meliputi perlindungan hak atas tanah adat, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, inciman terhadap bahasa dan budaya tradisional. Wanita Munda memiliki pesona alami yang khas. Kulit mereka biasanya berwarna coklat keemasan, dengan fitur wajah yang kuat dan alami, mencerminkan garis keturunan Austroasiatik. Mereka cenderung memiliki struktur wajah tegas, mata tajam, dan rambut hitam lebat yang sering dikepang atau diikat rapi dengan gaya tradisional. Kecantikan mereka tidak dilihat dari standar modern, melainkan dari keseimbangan antara fisik dan nilai-nilai adat yang mereka junjung tinggi. Wanita Munda mengenakan pakaian sederhana namun bermakna, biasanya berupa kain panjang mirip sari pendek yang disebut panci, dan parhan yang dikenakan dengan cara membungkus tubuh bagian bawah dan atas secara khas. Warna-warna pakaian mereka seringkali cerah dan bermotif etnik, melambangkan semangat hidup dan identitas budaya. Dalam acara-acara adat atau perayaan, mereka juga mengenakan perhiasan khas dari manik-manik, logam, dan kerang yang dibuat secara tradisional. Salah satu kelebihan utama wanita Munda adalah ketangguhan dan kemandirian mereka. Sejak kecil, mereka dilatih untuk bekerja keras di ladang, merawat keluarga, dan terlibat dalam aktivitas sosial komunitas. Mereka berperan penting dalam pertanian dan pengolahan hasil panen, pelestarian tradisi dan bahasa, pendidikan anak-anak di komunitas. Wanita Munda dikenal sebagai pemimpin dalam keluarga, meski sistem mereka bukan sepenuhnya matriarkal. Mereka sering mengambil keputusan penting dalam urusan domestik dan komunitas. Kecantikan wanita Munda juga terpancar melalui peran mereka dalam seni tari dan musik. Mereka memainkan alat musik tradisional, menyanyi lagu-lagu rakyat, dan menari secara berkelompok dalam upacara adat atau perayaan panen. Tarian seperti Jumar atau Dongkak tidak hanya mencerminkan estetika gerak, tetapi juga menjadi simbol kekompakan dan semangat komunitas. Wanita Munda dihargai karena menjaga nilai-nilai tradisional seperti gotong royong, sopan santun antar anggota suku, keharmonisan dengan alam, kesetiaan terhadap keluarga dan adat.
Kualitas ini membuat mereka dihormati dalam komunitas dan menjadi panutan bagi generasi muda. Meski banyak wanita muda kini tinggal di kota dan bekerja di berbagai sektor, banyak dari mereka tetap bangga dengan akar budaya mereka. Mereka sering membawa serta nilai-nilai adat dalam kehidupan modern, menciptakan kombinasi unik antara tradisi dan perkembangan zaman. Kecantikan wanita muda tidak hanya terletak pada penampilan fisik, tetapi juga pada nilai-nilai luhur, ketangguhan hidup, dan kekayaan budaya yang mereka warisi dan jaga. Mereka adalah simbol harmoni antara alam, tradisi, dan manusia, sebuah keunikan yang layak dikenal dunia. Di komunitas suku Munda, malam bukan hanya waktu untuk beristirahat, tetapi juga menjadi momen penting untuk berkumpul bersama. Setelah bekerja di ladang atau hutan sepanjang hari, masyarakat Munda biasanya berkumpul di halaman rumah bersama atau lapangan desa Ahra untuk berinteraksi dan berbagi cerita. Anak-anak bermain, orang tua saling bertukar kabar, dan para remaja dan pemuda ikut serta dalam kegiatan budaya. Ini memperkuat ikatan sosial dan nilai gotong royong di dalam komunitas. Salah satu ciri khas kehidupan malam di suku Munda adalah musik dan tarian tradisional. Mereka memainkan alat musik seperti mandar gendang besar, tamak genderang kecil, flute bambu, dan tali alat musik dari logam seperti piring besar. Tarian seperti jumar, dongkach, dan mundari dance sering digelar di malam hari, terutama saat festival panen, mage parap, karam, sarhul, upacara adat, pernikahan atau perayaan komunitas. Tarian ini dilakukan secara berkelompok, diiringi nyanyian rakyat yang diwariskan turun-temurun, menciptakan suasana hangat dan penuh semangat. Malam hari juga menjadi waktu untuk mendengarkan cerita rakyat dan legenda leluhur, yang diceritakan oleh para tetua adat kepada anak-anak dan remaja. Cerita-cerita ini mengandung nilai-nilai moral, pelajaran hidup, dan sejarah asal-usul suku Munda. Ahra adalah ruang terbuka di pusat desa yang berfungsi sebagai tempat berkumpul remaja dan pemuda. Di malam hari, Ahra menjadi tempat latihan tari, diskusi budaya, dan kadang sebagai ajang sosialisasi antara muda-mudi. Kegiatan ini dilakukan secara terbuka dan diawasi secara sosial oleh tetua dan orang tua, memastikan bahwa nilai-nilai adat tetap dijaga. Desa-desa Munda umumnya berada di wilayah pedalaman yang dekat dengan alam. Suasana malam di sana tenang dan damai, diterangi cahaya bulan atau lampu minyak, dengan latar suara jangkrik dan gemericik air. Hal ini menciptakan suasana spiritual dan natural yang menjadi bagian dari gaya hidup mereka yang selaras dengan alam. Dalam beberapa upacara tertentu, malam hari digunakan untuk ritual persembahan kepada roh leluhur atau upacara panen. Ritual ini dilakukan dengan penuh hikmat, dengan nyanyian adat dan pembakaran dupa, sebagai bentuk penghormatan kepada kekuatan alam dan leluhur yang diyakini melindungi komunitas. Kehidupan malam di suku Munda bukan tentang hiruk-pikuk hiburan modern, tetapi tentang kebersamaan, budaya, seni, dan spiritualitas. Suasana malam digunakan untuk mempererat hubungan sosial, melestarikan budaya, dan menjaga keharmonisan dengan alam dan leluhur. Inilah kekayaan hidup tradisional yang menjadi warisan penting bangsa India. Suku Munda merupakan bagian dari kelompok etnolinguistik Austroasiatik, yang dipercaya sebagai salah satu penghuni tertua di anak benua India. Mereka menyebar terutama di wilayah India Timur seperti Jharkhand, Odisha, Bihar, Chhattisgarh, dan sebagian kecil di Bangladesh dan Nepal. Bahasa mereka, Mundari, termasuk dalam kelompok bahasa Munda, yang merupakan cabang dari rumpun bahasa Austroasiatik, sama dengan yang digunakan oleh etnis Khmer, Kamboja, dan Vietnam di Asia Tenggara. Ini menunjukkan bahwa leluhur mereka sudah bermigrasi ke India ribuan tahun sebelum kedatangan bangsa Indo-Arya. Bukti ilmiah dari arkeologi dan genetika menunjukkan bahwa suku Munda termasuk dalam kelompok Proto-Austroasiatik yang bermigrasi dari wilayah Asia Tenggara ke India sekitar 4,000 sampai 5,000 tahun yang lalu. Artefak alat batu dan tembikar di India Timur. Kemiripan struktur bahasa dan pola DNA dengan penduduk asli Asia Tenggara.
Hal ini menunjukkan bahwa suku Munda bukan pendatang baru, melainkan salah satu pembentuk peradaban awal India. Sementara sebagian besar sejarah mereka diturunkan melalui tradisi lisan, catatan tentang masyarakat Austroasiatik telah muncul sejak masa Praveda. Dalam teks-teks kuno India, wilayah tempat tinggal suku Munda sering disebut sebagai Vana, hutan tempat komunitas adat tinggal secara damai dan mandiri. Sejak masa kolonial Inggris, suku Munda juga tercatat sebagai komunitas yang aktif secara sosial, terutama dalam perlawanan terhadap eksploitasi tanah dan kerja paksa. Salah satu tokoh penting dalam sejarah India yang berasal dari suku ini adalah Birsa Munda tahun 1875 sampai tahun 1900. Ia adalah pahlawan rakyat dan pejuang kemerdekaan suku Munda, yang memimpin pemberontakan melawan penjajahan Inggris dan penindasan oleh pemilik tanah. Gerakan Ulugulan pemberontakan besar yang ia pimpin menjadi simbol perjuangan hak atas tanah adat, martabat, dan kepercayaan tradisional. Hingga kini, Birsa Munda dihormati sebagai pahlawan nasional di India, dan banyak tempat dinamai berdasarkan namanya seperti Bandara Birsa Munda di Ranchi. Setelah kemerdekaan India, suku Munda menjadi salah satu kelompok Scheduled Tribes, yang artinya diakui secara resmi dan mendapat perlindungan hukum. Namun, mereka tetap menghadapi tintingan dalam mempertahankan tanah adat, mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, melestarikan budaya dan bahasa. Di sisi lain, banyak orang Munda kini telah meraih pendidikan tinggi, terlibat dalam pemerintahan, akademik, dan aktivisme sosial, menunjukkan adaptasi mereka terhadap dunia modern tanpa melupakan akar tradisinya. Asal-usul suku Munda menunjukkan bahwa mereka adalah salah satu suku asli tertua di India, yang telah hidup harmonis dengan alam dan membentuk bagian penting dari sejarah anak benua. Dengan warisan budaya yang kuat dan semangat perjuangan yang tak pernah padam, suku Munda adalah simbol daya tahan budaya pribumi di